Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat menghadapi serangan gabungan dua Douzun elit bintang 6. Sudut matanya melirik Xiao Li, yang berada tak jauh darinya. Ia mengayunkan tangannya dan angin sepoi-sepoi membawa Xiao kecil menjauh darinya. Pada saat yang sama, Douqi beracun yang sangat mematikan menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah. Douqi itu menerima serangan gabungan dari dua Douzun elit. Tak jauh dari sana, Xiao Li menyadari dokter peri kecil dikepung dan diserang. Ia buru-buru bergerak ketika melihat dokter peri kecil melempar Xiao ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, ia sudah sampai di belakang Xiao. Namun, sesosok hantu tiba-tiba menghampiri Xiao ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Angin kencang menghantam dada Xiao Li dengan kecepatan kilat. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terhempas mundur. Bajingan, mata Xiao Li berubah menjadi merah darah ketika dia melihat orang ini berniat untuk menangkap Xiao kecil setelah meluncurkan serangan diam-diam, ceka-ceka. Pria tua kurus itu tertawa. Aneh. Setelah itu, ia berbalik dan meraih Xiao kecil di udara. Cailin, yang sedang bertarung melawan Sitian di kejauhan, langsung memucat saat melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam. Pria tua kurus itu mencengkeram pakaian Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Ia menatap Cailin dengan wajah garang. Tetapi tepat saat ia mengucapkan kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Rasa dingin itu baru saja muncul ketika sebuah tangan dingin tiba-tiba muncul di lehernya tanpa peringatan. Setelah itu, tangan itu dengan kejam menjepitnya seperti tang logam. Suara tulang patah mungkin karena leher pria tua itu patah. Pandangan tepi lelaki tua itu melirik sesaat sebelum ia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa disadari muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul itu melemparkan mayat lelaki tua itu secara acak. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu, yang sedang menatapnya dengan mata hitam legamnya yang besar. Senyum lembut tersungging di wajahnya yang acuh tak acuh. Ia mengangkat kepalanya, mengamati Cailin dan yang lainnya di kejauhan. Yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suara lembutnya perlahan tersampaikan ke telinga Cailin. Maaf, aku kembali agak terlambat. Xiao Yan, kakak ketiga, kepala aliansi. Banyak orang langsung tercengang ketika melihat pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, kegembiraan yang meluap-luap tiba-tiba melonjak. Berbagai macam sapaan tiba-tiba bergema di seluruh benteng. Meskipun pemuda itu tampak lebih dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat familiar masih dikenali banyak orang dalam sekejap. Xiao Yan hanya menyeringai mendengar seruan riang itu. Ia baru saja hendak bicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan bagai hantu. Angin telapak tangan yang tajam menerpa punggung Xiao Yan tanpa ampun. Hati-hati, serangan mendadak itu membuat banyak orang terkejut. Sehingga banyak pula yang buru-buru memperingatkannya. Ledakan, suara teredam tiba-tiba terdengar saat teriakan itu terdengar. Wajah semua orang tercengang ketika melihat ahli dari Sekte Singa Mendalam, yang berada di kelas Douzun, terlempar mundur tanpa alasan. Darah menyembur keluar dari mulutnya.
Matanya dipenuhi keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat kapan Xiao Yan menyerang. Xiao Yan bahkan tidak menoleh saat ia melukai seorang Douzun elit hingga muntah darah dan mundur. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan sedang kewalahan. Ia melambaikan tangannya dengan lembut. Mulai serangan, ledakan. Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tak jauh setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Deru angin kencang muncul satu demi satu. Dan semua orang yang hadir melihat puluhan sosok melangkah di udara. Mereka tampak seperti bintang jatuh saat muncul di atas dinding dalam beberapa kilatan. Douzun Elite. Para individu kuat dari aliansi Yan dan Sekte Singa Besar tiba-tiba menghirup udara sejuk ketika puluhan sosok ini muncul di atas tembok karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari para Douzun Elite. Sungguh barisan yang menakutkan. Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap sosok manusia yang melayang di langit dengan ekspresi tercengang. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Douzun. Barisan mengerikan seperti itu bisa mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Orang ini, baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sejauh mana dia sudah mencapai? Banyak mata menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao kecil. Rasa terkejut melonjak di hati mereka. Setelah itu, kegembiraan karena lolos dari malapetaka diam-diam memenuhi hati mereka. Mereka masih menyadari bahwa Sekte Singa Mendalam sangat kuat, tetapi entah mengapa hati mereka merasa lebih aman ketika melihat Xiao Yan. Haha, semuanya, ayo serang. Izinkan kami merasakan betapa kuatnya Douzun di bagian barat laut benua ini. Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Ia melangkah menembus udara kosong dan menyerbu para ahli dari Sekte Singa Mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan melesat maju. Doki yang mengerikan mengguncang benteng. Xiao Yan hanya tersenyum melihat perubahan situasi. Ia mengalihkan pandangannya dan menatap gadis di pelukannya. Gadis itu telah lama menatapnya dengan mata hitam legamnya yang besar. Ia bertanya dengan lembut, "Siapa namamu?" Xiao. Gadis kecil itu menatap Xiao Yan. Meskipun ia tidak familiar dengan penampilannya, perasaan khusus yang berasal dari garis keturunannya membuatnya tidak lagi bersikap hati-hati terhadap Xiao Yan. Jawabannya lugas namun malu-malu. Perasaan tak biasa muncul di hati Xiao Yan saat melihat Xiao kecil yang imut. Ia tersenyum dan mencubit hidung mungil Xiao sebelum bertanya, "Tahukah kau siapa aku?" Xiao menatap Xiao Yan dengan serius. Sesaat kemudian, ia akhirnya berbisik pelan, "Apakah kamu ayah?" Kata-kata lembut itu tersampaikan ke telinga Xiao Yan, membuat jantungnya berdebar kencang. Perasaan menggelora di sekujur tubuhnya bagai banjir. Senyum yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mengembang di wajahnya. "Gadis baik, nak. Akhirnya kamu mau kembali." Teriakan riang tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan memeluk Xiao kecil. Ia menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Rasa gembira membuncah di hatinya saat ia tertawa. Kakak kedua, apa kabar kalian berdua?" "Anda." Wajah Xiao Li yang awalnya muram dan dingin kini dipenuhi kegembiraan. Ia berlari menghampiri dan memeluk Xiao Yan erat-erat. Tangannya menepuk bahu Xiao Yan dengan kuat. "Kamu baik-baik saja?" Xiao Li menatap Xiao Yan di depannya. Bahkan orang sedingin dirinya pun tanpa sadar menjadi bersemangat saat ini. Ia mulai tertawa. "Ya." Xiao Yan mengangguk. Semua orang memang mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Namun,
Satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antar saudara ini. Senang kau kembali. Masih belum terlambat. Xiao Ding mengamati Xiao Yan yang terdiam sesaat. Xiao Ding tersenyum sambil mengomentari situasi tersebut. Haha, ketua aliansi. Kau benar-benar menjalankan peranmu sebagai pemimpin yang lepas tangan dengan sangat baik. Beberapa sosok lain bergegas mendekat sementara Xiao Yan mengangguk. Tawa yang familiar itu membuat Xiao Yan terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah familiar, Kaisar Shai Bodong, Fama, dan Raja Pil dari Kekaisaran Jiama, Gu He. Xiao. Sesosok merah bergegas menghampiri sementara Xiao Yan sedang menangkupkan tangannya ke sosok-sosok tua yang familiar itu. Ia menarik Xiao ke dalam pelukannya. Setelah itu, mata indahnya terus mengamati tubuh Xiao, takut akan kejadian sekecil apapun yang akan menimpanya. Xiao Yan mengamati wanita menawan di hadapannya. Ia tetap tampak lembut dan bervolume meskipun mengenakan baju zirah merah ketat. Kelembutan juga terpancar di matanya saat ia memanggil dengan lembut. Cailin. Tubuh Cailin yang menawan menegang ketika mendengar suara Xiao Yan. Ia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang indah tampak agak rumit saat menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Ia segera mengusap kepala Xiao kecil sambil berkata, "Kukira kau takkan kembali." Suara Cailin mengandung sedikit amarah, namun juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama bertahun-tahun, sebagai seorang wanita, ia tidak hanya harus membesarkan anak ini, tetapi juga harus membangun aliansi Yan. Ia telah mengkhawatirkan semua hal ini, dan semua beban ini telah dilimpahkan kepadanya oleh pria ini. Kakak ketiga, kakak iparku mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Jangan mengecewakannya, kalau tidak, aku dan kakakmu akan menjadi yang pertama menentang. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan. Ia berbicara dengan nada rendah ketika melihat Cailin. Benar. Kita harus berterima kasih kepada Cailin selama bertahun-tahun ini. Hai Bodong dan yang lainnya mengangguk setuju. Xiao Yan terdiam. Ia meraba bibir Cailin yang terkatup rapat. Dan rasa bersalah tiba-tiba muncul di hatinya. Ia melangkah maju 2 langkah, mengulurkan tangan, dan dengan lembut memeluk pinggang Cailin yang lembut dan halus. Ia mengabaikan perlawanan Cailin dan menariknya ke dalam pelukan sebelum berkata lembut, "Maaf. Ini berat untukmu." Bahkan seseorang sekuat Cailin pun merasa hidungnya meler ketika mendengar suara lembut di dekat telinganya. Sekuat apapun ia bersikap di mata publik, ia tetaplah seorang wanita. Terlebih lagi, ia adalah seorang wanita yang telah mapan. Hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan ketika kekasihnya pergi selama bertahun-tahun. Tetapi keluhan itu tiba-tiba lenyap setelah mendengar 2 kalimat lembut itu. Jangan berpikir bahwa aku akan membiarkanmu pergi karena ini. Meskipun keluhan di hatinya telah hilang. Cailin yang keras kepala masih menggertakkan gigi dan membentak. Wajahnya yang dingin namun cantik sedikit memerah saat ia melepaskan diri dari tangan Xiao Yan. Ia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansi Yan. Karena itu, ia enggan terlihat dalam pelukan Xiao Yan seperti wanita kecilnya. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan tersenyum sebelum mencubit pelan wajah kecil Xiao. Ia berkata, "Putri yang baik, kau harus mengikuti ibumu." "Baik, ayah. Lakukan yang terbaik." Xiao mengangguk dan berbicara dengan lembut dan malu-malu. "Hati-hati, ada banyak douzun elit di sisi lain," kata Cailin dengan sedikit khawatir. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke udara. Ia perlahan menjauh dari dinding sambil melirik pria besar berambut emas. Pria itu menatapnya dengan muram dari kejauhan.
Kau Xiao Yan? Ketua aliansi Yan? Si Tian menatap Xiao Yan dengan saksama. Ia melihat Xiao Yan memeluk Cailin sebelumnya, dan rasa cemburu yang mendalam muncul di hatinya. Meskipun ia belum merebut benteng kuning misterius, ia sudah menganggap Cailin sebagai miliknya. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Cailin dinodai oleh orang lain? Xiao Yan berpura-pura tidak mendengar teriakan dingin Si Tian. Si Tian langsung murka melihatnya. Xiao Yan mengabaikannya. Pedang besar di tangannya tiba-tiba menebas dengan kejam. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki menebas tanpa ampun ke arah kepala Xiao Yan. Hati-hati, dia ketua sekte dari sekte Singa Mendalam, Douzun Bintang 6 Elit. Cailin dan yang lainnya di dinding buru-buru memperingatkan Xiao Yan ketika mereka melihatnya mengabaikan Si Tian. Cahaya pedang emas itu menghantam tubuh Xiao Yan tanpa ampun setelah semua orang memperingatkannya. Namun, serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiao Yan mundur setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Si Tian bukan satu-satunya yang tercengang melihat ini. Bahkan kelompok Cailin pun tercengang. Serangan Si Tian adalah sesuatu yang bahkan Douzun Bintang 7 pun tak berani hadapi tanpa pertahanan apapun. Xiao Yan mengibaskan lengan bajunya pelan. Lalu telapak tangannya perlahan mengayun ke arah Si Tian. Angin panas yang mengerikan menembus udara dan berkumpul menjadi tangan api raksasa di hadapan Si Tian dengan kecepatan kilat. Tangan itu menghantam tubuh Si Tian. Kurang ajar. Saat telapak tangan itu menghantam, pertahanan Doqi yang menyelimuti tubuh Si Tian tampak setipis kertas. Pertahanan itu hancur dalam sekejap. Dan angin kencang yang mengerikan menyerbu tubuhnya, membuatnya memuntahkan seteguk darah segar. Pakaian di tubuhnya hancur menjadi abu. Sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang melesat mundur dengan dahsyat. Akhirnya, tubuhnya menghantam tanah. Mendesis, para ahli dari aliansi Yan dan sekte Singa Mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin yang dalam. Kepala sekte dari sekte Singa Mendalam bahkan tak mampu menahan serangan Xiao Yan. Tianzun ke-9, tunjukkan dirimu. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah menghabisi Si Tian secara acak. Matanya terpaku pada kabut hitam di kejauhan. Dan sebuah suara samar tiba-tiba bergema di langit bagai guntur. Setelah teriakan dingin ini terdengar, kabut hitam yang membentang di langit yang jauh berfluktuasi sebelum akhirnya menghilang. Sesosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiao Yan. Aku penasaran siapa dia. Ternyata kau, seekor anjing liar tunawisma. Tak disangka, kau punya nyali untuk kembali ke tempat ini. Kalau begitu, aku juga akan menangkapmu dan membawamu kembali bersama yang lain. Mata Tianzun ke-9 menatap Xiao Yan dengan dingin sambil tertawa dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan tersenyum. Jika ia bertemu Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, situasinya mungkin akan sedikit rumit. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertarung, Xiao Yan yakin ia bisa memaksa Tianzun ke-9 ini untuk tetap di sini selamanya. Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama. Angkuh sekali, kau pikir kau bisa sombong dengan kekuatanmu yang terus bertambah. Hari ini, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 berteriak dingin. Namun, ia tidak langsung menyerang. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat pesat karena ia telah melukai Si Tian dengan serius hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, ia tentu akan sedikit berhati-hati. Mengingat sifatnya yang berhati-hati,
Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 beriak setelah suaranya yang dingin terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Tatapan sinis mereka menyapu Xiao Yan sambil tertawa aneh. Sebenarnya bocah ini. Konon, aula jiwa kita telah berkali-kali gagal menangkapnya. Kenapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kita akan sangat dihargai jika bisa membawa bocah ini kembali. Cailin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Tatapan Xiao Yan menyapu ketiga lelaki tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas merupakan ahli dari aula jiwa. Kekuatan mereka juga setara dengan Douzun bintang 8. Jadi, mereka relatif kuat. Sepertinya mereka adalah keempat ahli Douzun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiao Yan. Haha, mereka dari aula jiwa selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa keras terdengar dari belakang Xiao Yan ketika ketiga lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao. Berkat barisan menakutkan yang dibawa Xiao Yan, aliansi Yan telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang menyerbu ke dinding telah dieliminasi. Sisa individu dari Sekte Singa Mendalam telah kehilangan banyak kekuatan mereka sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba puluhan Douzun elit ini. Mereka tidak berani menyerbu secara acak saat ini. Ketiga tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk membantu Xiao Yan setelah situasi stabil. Ketiganya cukup terkenal di wilayah dataran tengah. Karena itu, mereka tidak takut pada aula jiwa. Jadi nada bicara mereka agak kasar. 3 tetua Hu, tak disangka kalian, orang tua yang tak mau mati, juga datang. Sepertinya kalian sudah hidup terlalu lama. Bahkan otak kalian pun tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit meredup ketika melihat ketiga tetua Hu. Ia langsung tertawa dingin. Dari kelihatannya, ia jelas pernah mendengar tentang para tetua Hu. Haha, orang lain mungkin takut pada aula jiwamu, tapi kami tidak. Dunia ini begitu luas. Apa kau benar-benar berpikir aula jiwamu bisa mendominasinya? Kakak tertua Hu mengerucutkan bibirnya. Ia tidak menghiraukan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Pavilion Junior, serahkan saja orang tua berisik ini padamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan tersenyum tipis dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tertua Hu. Ketiga tetua Hu juga merupakan Douzun bintang 8. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapi 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawannya lebih dulu. Kakak tertua Hu tertawa terbahak-bahak. Douqi melesat keluar dari tubuhnya ke segala arah. Kakak kedua dan ketiga Hu mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. HMPH, karena kalian semua ingin menyerahkan diri kepada kami. Kami akan menerima tawaran kalian. Ketiga tetua berjubah hitam itu terkekeh sinis ketika melihat ketiga saudara Hu tua bergegas mendekat. Kabut hitam menyembur keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi 3 bola asap hitam yang menghantam keras ketiga saudara Hu. Seketika, fluktuasi energi yang menakutkan meluas dengan cepat. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika melihat ke-6 orang itu bertarung dalam sekejap. Ia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kita kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini dulu hari ini. Kilatan melintas di mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya.
Ia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tak perlu, dan udara dingin yang gelap segera berkumpul. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menyelimuti tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah menembus udara kosong dan tubuhnya menghilang secara aneh di hadapan banyak tatapan. Kecepatan yang luar biasa. Wajah para ahli aliansi Yan di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya untuk menghantam ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan kilat. Sebuah sosok ilusi segera muncul dari titik di mana angin dari telapak tangannya mencapai. Sebuah telapak tangan yang gelap dan dingin menghantam tangan Xiao Yan dengan keras. Ledakan. Angin yang mengandung hawa dingin yang gelap bercampur panas yang menyengat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan saling beradu. Ruang itu sendiri terguncang hingga terdistorsi. 8 bintang Douzun, angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul. Tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti banjir. Erangan keluar dari tenggorokannya saat ia dipaksa mundur lebih dari 12 langkah. Syok langsung melonjak di wajahnya. Setelah pertukaran awal, ia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan yang sekarang telah mencapai bintang ke-8 kelas Douzun. Tianzun ke-9 masih ingat dengan jelas saat ia bertemu Xiao Yan setengah tahun yang lalu. Saat itu, Xiao Yan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun ia merasakan aura Xiao Yan telah melonjak, ia tidak menyangka peningkatan sebesar ini akan mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Para ahli aliansi Yan di dinding bersorak-sorai ketika mereka melihat Xiao Yan telah unggul dalam pertarungan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tak terelakkan juga terpancar di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan Douzun bintang 8, mundur. Kekuatan Xiao Yan saat ini pasti telah mencapai Douzun bintang 8. Xiao Yan baru saja mencapai kelas Do Huang ketika dia pergi dulu, baru beberapa tahun. Tapi kekuatannya sudah meroket begitu tinggi. Kita tak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Ia mendesah tak berdaya beberapa saat kemudian. Selama bertahun-tahun ini, ia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansi Yan untuk menembus kelas Douzong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, ia berpikir bahwa ia cukup cepat. Tetapi mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tapi kamu belum juga membaik sedikit pun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat keterkejutan Tianzun ke-9. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak Douzun bintang 8. Tianzun ke-9 kini sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Dulu, Xiao Yan sudah mampu melawan Tianzun ke-9 dalam pertarungan sengit hanya dengan kekuatan Douzun bintang 5. Kini, Tianzun ke-9 yang disebut-sebut ini tak lagi menjadi ancaman baginya, bahkan sekecil apapun. Nak, masih terlalu dini bagimu untuk senang. Wajah Tianzun ke-9 langsung memucat ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Sebuah segel terbentuk di tangannya dengan kecepatan kilat. Sementara teriakan teredam terdengar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi telapak energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin telapak tangan bersiul dan dengan ganas menyerang Xiao Yan dari segala arah. Menghadapi serangan dahsyat Tianzun ke-9, Xiao Yan melangkah di ruang hampa dan bertindak seolah-olah sedang berjalan santai. Banyak bayangan muncul, menyebabkan banyak telapak energi besar meleset.
Beberapa telapak energi besar yang tak terhindarkan hancur berkeping-keping hanya dengan jentikan pergelangan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melangkah menembus kehampaan di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ia melangkah semakin dekat ke Tianzun ke-9. Betapapun berwajah merah Tianzun ke-9 itu mencoba menghalangi Xiao Yan, ia tak mampu membuat Xiao Yan berhenti sejenak. Menyaksikan pertarungan ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Ledakan.